Tante Feli dan Lasa Natasha. Nah, kita hari ini mau sekolah minggu tentunya ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Yuk anak-anak yang di rumah, kita lipat tangan, kita tutup mata, ikutin Lasa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu. Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Oh iya, pakai Bisa gerakan ya. Iya, anak-anak yang di rumah berdiri yuk. Ayo kita bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak masih bangkit berdiri ya. Iya. Sebelum kita nyanyi satu lagu ini, Lasa mau nanya nih Lasa. Apa Lasa? Yesus tuh sayang Lasa gak? Sayang dong. Sayang anak-anak ya? Sayang. Berarti sayang semuanya. Sayang Lasa, semuanya. Semua Tuhan Yesus sayang. Yuk kita mau nyanyikan lagu Yesus sayang semua. Bisa ya? Pakai gerakan ya. Masih bangkit berdiri. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Betul ya? Udah capek belum nih? Belum ya? Tapi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih anak-anak. Jadi boleh duduk dulu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah nggak boleh lagi ngobrol, harus siapkan hati nih mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, langsung mau ajak kita semua untuk nyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Bisa ya? Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya anak-anak ya.
kita mau dengerin firman Tuhan ya. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Lausu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Ya, nah sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami semua untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami semua, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kau juga tolong Lause yang akan menceritakan firman Tuhan. Berkati Lause ya Tuhan, supaya apa yang diceritakan benar-benar berasal dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nah, apakah kalian tahu ada satu lagu loh, lagunya berbunyi demikian. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Nah, betul anak-anak, mata Tuhan itu melihat apa yang kita perbuat, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat. Oleh sebab itu, berhati-hatilah. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu, Tuhan juga sama. Tuhan juga melihat perbuatan orang-orang. Lihat, apa ya yang diperbuat oleh orang-orang yang ada di layar ini? Tuh, kita lihat ya yang pertama. Ada orang yang sedang bertengkar. Ada yang boing. Aduh, apa yang terjadi? Mereka berantem. Apakah itu perbuatan yang baik? No, itu bukan perbuatan yang baik. Sekarang kita lihat selanjutnya. Apalagi ya? Kita lihat ya. Nah, apa nih yang dilakukan oleh orang ini? Sepertinya orang ini sedang mengambil barang, lalu dia cepat-cepat lari. Mengapa dia cepat-cepat lari? Takut ketahuan. Berarti orang ini mencuri. Apakah perbuatan ini adalah perbuatan yang baik? Tentu saja tidak. Nah, yang terakhir ada satu lagi nih. Ada gambar lagi yang terakhir. Wah, tunggu. Nah, ini dia. Gambarnya adalah ada orang membawa pisau. Terus ada darah-darah. Wah, apa ya yang dilakukan orang ini? Sepertinya orang ini baru saja menyakiti orang lain. Wah, menyeramkan sekali. Ya, ini juga adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, anak-anak, kalau kamu hidup di zaman ini, di saat ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian senang? Tentu saja tidak. Lause pun tidak. Pasti setiap hari Lause akan ketakutan. Nah, demikian pula dengan Tuhan. Tuhan tidak suka anak-anak. Tuhan tidak suka melihat orang-orang yang ada di dalam dosa. Oleh sebab itu, Tuhan mau menghukum orang-orang ini. Apa ya hukumannya ya? Nah, anak-anak, Tuhan mau menghukum orang-orang ini dengan banjir yang besar. Wah, banjir yang besar loh. Jakarta beberapa tahun yang lalu pernah dilanda banjir. Tapi tidak seperti banjir yang ada di Jakarta. Lebih besar lagi. Namanya air bah. Tuhan akan memusnahkan semua yang ada di dunia. Binatang-binatang, tumbuhan, bahkan manusia, semuanya akan dimusnahkan. Kecuali
ada satu orang bersama keluarganya. Orang ini dan keluarganya adalah orang yang taat. Nah, yuk kita sama-sama yuk hitung yuk. Siapa saja sih yang ada di keluarga Bapak Nuh? Ingat ya, namanya adalah Bapak Nuh. Bapak Nuh punya keluarga. Mari kita lihat sama-sama siapa saja yang ada di keluarga Bapak Nuh. Yang pertama adalah Bapak Nuh. Yang kedua, kita lihat istri Bapak Nuh. Ya, jadi sudah ada 2 nih. Lalu Bapak Nuh punya anak-anak. Ya, nih yang pertama namanya Sem. Sem punya istri. Ya, nah Sem ada Sem berarti yang ketiga. Terus yang keempat yaitu istrinya. Istrinya Sem. Lalu selanjutnya ada anaknya Bapak Nuh lagi, laki-laki lagi. Namanya Ham. Ham juga punya istri. Ya. Nah, yang keenam adalah istrinya Ham. Dan yang terakhir satu lagi anaknya yaitu Yafet. Ya, sudah 7 nih. Ya, ada 7 Yafet. Dan ada lagi yang terakhir istri dari Yafet. Jadi semua jumlah keluarga Bapak Nuh ada 8 orang. Anggota keluarga Bapak Nuh ada 8 orang. Dan tahukah kalian, keluarga Bapak Nuh ini adalah keluarga yang taat, yang takut akan Tuhan. Dia rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan sayang pada keluarga Bapak Nuh. Dan Tuhan berencana untuk menyelamatkan, untuk menolong keluarga ini. Nah, oleh sebab itu Tuhan berfirman kepada keluarga Bapak Nuh. Untuk apa? Untuk membuat sebuah kapal, membuat sebuah perahu. Tuhan meminta keluarga Bapak Nuh untuk membangun perahu yang besar. Nah, lihat anak-anak, keluarga Bapak Nuh bekerja sama untuk membangun sebuah perahu yang besar. Nah, sehari, 2 hari, 3 hari mereka terus bekerja sampai jadilah sebuah bahtera yang besar. Tapi saat membuat bahtera ini, mereka banyak diolok-olok sama orang-orang di sekitarnya. Tuh, lihat di gambar ini. Ya, saat keluarga Bapak Nuh sedang membawa kayu untuk membuat bahtera, orang-orang yang melihat mulai mentertawakan anak-anak. Lihat apa yang mereka lakukan. Mereka lucu sekali. Masa mereka mau membuat bahtera? Ya, wah. Tapi keluarga Bapak Nuh tidak putus asa. Karena keluarga Bapak Nuh adalah keluarga yang taat. Taat pada Tuhan. Nah, keluarga Bapak Nuh terus membangun bahtera sampai jadilah sebuah perahu yang besar. Perahu besar ini namanya adalah bahtera. Ya, tadi Lausa sudah sering mengucapkan bahtera. Sekarang giliran kalian yuk. Kalian coba ucapkan bahtera. Ya, sama-sama satu kali lagi. Apa namanya? Bahtera. Bahtera adalah perahu yang besar. Iya anak-anak, besar. Lebih besar dari rumah kalian. Ya, tahukah kalian ukurannya? Nih ukurannya. Panjangnya itu 137 meter. Wow, besar sekali. Lalu tingginya berapa tingginya Lose? Tingginya ada 14 meter. 14 meter, kira-kira 14 meter. 14 meter itu seberapa sih Lause? 14 meter itu tingginya setinggi rumah kalian kalau 3 tingkat.
Ya, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, segitu tuh. Tinggi. Terus lebarnya berapa? Lebarnya ada 23 meter. Wow, besar sekali anak-anak. Kalau kalian tahu lapangan sepak bola, nah ini hampir 2 kali lipat lapangan sepak bola. Wow, besar sekali. Untuk apa sih Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera seperti ini? Untuk menyelamatkan keluarga Nuh dan hewan-hewan. Wow, rencana Tuhan indah sekali ya. Rencana Tuhan indah untuk orang-orang yang taat akan Tuhan. Nah, yuk sekarang kita lanjutkan. Nah, orang-orang di sekitar keluarga Nuh, lihat, mereka tertawa. Mereka mentertawakan Nuh, anak-anak. Kenapa mereka mentertawakan? Karena mereka menganggap Nuh itu orang yang aneh. Masa mereka melihat Nuh membuat bahtera yang besar itu saat terang sekali, saat tidak ada hujan. Ya, bahkan Nuh ditertawakan karena Nuh bercerita kalau Tuhan akan memusnahkan, Tuhan akan menghukum seluruh isi dunia dengan air bah. Wah, mereka tambah tertawa. Mereka tambah menganggap Nuh itu orang yang aneh. Nah, tapi Nuh tidak putus asa. Nuh tidak marah. Karena Nuh adalah anak orang yang taat pada Tuhan. Yang selalu melakukan apa yang Tuhan minta dengan senang hati. Nah, pada akhirnya Tuhan meminta Nuh mengumpulkan hewan-hewan, anak-anak. Ya, tidak semua hewan karena pasti tidak cukup. Tuhan meminta, ayo Nuh, sekarang kamu bawa hewan-hewan masuk ke dalam bahtera. Ingat ya, hewannya, setiap hewan 2 saja cukup. Yang jantan dan yang betina. Ya, nah, jadi Nuhnya mulai mengumpulkan nih. Nuh mengumpulkan hewan kuda. Dia ambil 2, yang jantan dan yang betina. Lalu ada gajah. Tuh ya, di gambar ada gajah. Nuh mengumpulkan gajah, memasukkan ke dalam bahtera. Lalu ada zebra, 2 juga. Ada jerapah. Wow, jerapahnya kan tinggi loh. Betul. Tapi Tuhan menyediakan tempat untuk jerapah-jerapah. Ya, Tuhan juga mengumpulkan kelinci yang lucu, kelinci yang imut. 2 juga jantan dan betina. Ada ayam, ada kambing, ada domba, semuanya masuk ke dalam bahtera. Nah, lalu setelah binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera, tibalah saatnya Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, lalu Tuhan menutup rapat pintu bahtera. Tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintu bahtera. Dan tiba-tiba terdengar bunyi. Oh, hujan mulai turun, anak-anak. Hujan turun deras sekali. Sehari hujan turun. Lama-lama, semakin lama. Dan akhirnya benar yang Tuhan katakan. Benar yang terjadi, anak-anak. Lama-lama banjir semakin lama semakin tinggi. Orang-orang berusaha untuk menyelamatkan diri. Mereka meminta tolong pada Nuh. Nuh, tolong Nuh. Tolong, aku mau ikut. Tolong aku. Tapi bisakah Nuh menolong? Tidak. Mereka cepat-cepat memanjat pohon. Bahkan mereka cepat-cepat naik ke gunung-gunung yang tinggi. Apakah mereka selamat? Tidak. Karena air bah itu terus naik.
sampai ke gunung-gunung yang tinggi. Menyeramkan sekali. Tapi Nuh beserta keluarganya tetap berada di dalam bahtera. Allah beserta dengan Nuh dan keluarganya. Allah melindungi Nuh dan keluarganya. Allah mengasihi Nuh dan keluarganya. Oleh sebab itu anak-anak, marilah kita hidup taat, hidup takut akan Tuhan, seperti keluarga Nuh. Nah, inilah pelajaran kita hari ini. Mari kita belajar hidup taat. Taat pada orang tua, taat pada guru, terlebih pada Tuhan. Kalau orang tua bilang, kalau papi bilang, ayo stop main handphone. Apa yang kalian lakukan? Oke, siap papi. Nah, begitu adalah anak yang taat. Kalau mami bilang, ayo makan sayur sampai habis. Apa yang kamu lakukan? Oke mami, aku siap melakukan. Kalau ibu guru bilang, ayo sekarang duduk di depan laptop dengan tertib. Tidak buka aplikasi yang lain ya. Tidak boleh main-main yang lain ya. Apa yang kalian lakukan? Oke bu, saya akan siap lakukan. Dan kalau Tuhan berkata, lakukan firman Tuhan, rajin berdoa, taat firman Tuhan, rajin baca Alkitab, apa yang kalian lakukan? Baik Tuhan, aku mau taat. Itu yang Tuhan mau dari kita. Dan ingat, Tuhan mengasihi dan melindungi anak-anaknya. Anak-anaknya siapa? Ya kita yang taat pada perintah Tuhan. Oke, mari kita menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang takut akan Tuhan, taat orang tua, dan taat pada guru-guru. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Sebelum kita berpisah, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, nah, mari kita berdoa, kita akan menutup, dan setelah kita berdoa, nanti Lause akan mengajak kalian untuk menyanyikan satu lagu. Ya, yuk sekarang kita berdoa dulu yuk. Kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengasihi anak-anaknya, asal kami taat pada firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami bisa taat pada firman Tuhan, pada perintah Tuhan. Ajar kami juga untuk bisa taat pada orang tua, pada guru, dan pada orang-orang lain ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat terus kami ingat dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, doing it happily. Action is the key to it immediately. Joy you will receive.
kuis untuk minggu ini adalah cara jawabnya adalah dengan mengirimkan WhatsApp ke nomor 081381703315. Diulang ya. 081381703315. Dengan format jawaban adalah nama, underscore, umur, underscore, tanggal tayang, underscore, jawaban. Nah, jangan lupa ya, dikirim ya ke WhatsApp ya. Syarat dan peraturannya adalah sebagai berikut. 1. Pemenang adalah peserta yang mengikuti kuis setiap minggunya selama sebulan penuh dan memiliki jawaban yang benar. 2. Pengumuman pemenang akan disampaikan melalui WhatsApp dan akan ditampilkan pada tayangan minggu pertama bulan berikutnya. 3. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Nah, adik-adik, selamat mengikuti kuis ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak udah dengar firman Tuhan ya. Iya dong, Lasa. Tapi jangan lupa untuk melakukannya juga. Betul. Jadi kita harus baca firman Tuhan, baca kitab tiap hari, doa tiap hari juga ya. Langsung mengajak kita semua nyanyikan lagu Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Sambil bangkit berdiri boleh ya anak-anak ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi kita nyanyikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Boleh duduk anak-anak semua. Kalau minggu kita ini udah mau selesai. Ya. Tapi sebelum itu langsung mau ajak kita semua untuk doa lagi ya. Iya. Kita lipat tangan, tutup mata. Ikutin langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini kami bisa beribadah kembali. Tuhan Yesus, kiranya kami bisa melakukan firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan doa setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
minggu kita sudah selesai anak-anak. Iya. Kita berjumpa lagi minggu depan dan jaga kesehatan ya. Ya, dadah. Give